apa kabar? Gimana nih? Aku mau sebelum kita mulai ya acaranya, kita bisa ngobrol dulu sebentar. Apa sih namanya? Boleh cerita-cerita juga. Aku mau nanya-nanya juga. Kegiatan Ramadan teman-teman gimana nih? Ramadan kali ini juga. Boleh komen di chat gitu. Bisa tulis senang gitu atau bahagia itu boleh bebas teman-teman. Jadi aku pengen berinteraksi sama kalian semua. Biar nggak terlalu kaku juga ya buat aku. Sama yang lain juga biar suasananya lebih interaktif juga. Boleh nih, komen siapa aja, Ramadan ini atau liburan kali ini juga boleh gitu. Apakah senang? Dari siapa ini, pengurus hebat? Bahagia, wow, gimana tuh bahagia kenapa? Kalau boleh tahu. Boleh on-mic juga atau chat juga boleh. Atau saya dulu deh, saya juga mau cerita. Jadi tuh, Ramadan kali ini buat aku istimewa banget ya, istimewa banget. Tapi sebelumnya juga istimewa gitu. Nah, tapi kalau buat aku ini paling istimewa sih buat aku karena, sebelumnya tuh Ramadan sebelumnya kan aku masih ya di rumah lah, saya ya puasa gitu, buka di rumah. Tapi untuk Ramadan kali ini beda, saya tuh berpuasa gitu kan, berbuka di apa sih namanya, di luar kota lah, di luar rumah gitu, jauh. Saya belajar gitu di luar kota, ngerantau gitu ya. Dan paling senengnya aku di Ramadan ini tuh waktu pulang untuk lebaran gitu. Aku seneng banget, maksudnya, habis jalan apa, habis pergi jauh gitu kan, terus kemudian pulang bawa oleh-oleh untuk keluarga, itu seneng banget. Aku menurut mungkin untuk beberapa orang biasa aja gitu, tapi buat aku itu ya istimewa banget sih. Tapi yang lain gimana nih? Cerita bisa nih. Seneng sih ketemu banyak teman-teman, aku yang lama gitu. Kemudian happy cuma Ramadan kemarin vibes-nya kurang kerasa aja sih. Kenapa tuh? Ida, atau Aiko? Boleh cerita juga yang lain, boleh komen juga chat sebelum kita mulai acara ya. Kita kita ngobrol-ngobrol dulu, diskusi dulu. Dan oh iya teman-teman, eee, boleh on cam juga semuanya menyalakan, kamera biar aku bisa lihat juga nih, bisa bertatap muka. Masa aku sendiri yang buka, aku malu. Aku juga malu kalau sendirian. Ayo buka semuanya bareng-bareng. Mmm, nggak tahu, kurang kerasa. Ayo yang lain bisa on cam juga semuanya. Ada Fari, kemudian Chandayani, boleh juga on cam, Putri, Feby, udah Feby ya? Kemudian ada Umi, Salihah, Nada juga boleh, Alvaro, semuanya on cam biar kita bisa bertatap muka nih semuanya. Ayo ada yang mau lagi? Siapa tahu ada yang mau cerita lagi, apa sih namanya, Ramadan ini atau liburan kali ini gimana bisa cerita, apa sih namanya, menariknya atau serunya gitu kan, sukanya juga gitu kenapa, boleh juga. Dan on cam juga ya teman-teman sekali lagi.
Nanti mungkin kita mulai acaranya sebentar. Ada chat. Afwan lagi di bandara rame. Mas Utoyo kerja Jambi nanti anak saya masuk aku pinjam laptop. Oh, ini ada yang lagi di bandara juga dari OTW Jakarta dari Jambi, Masya Allah. Ya kita tunggu siapa namanya Chandayani. Halo Mr. Miftah, ada Mr. Miftah tuh, Mas. Oh ya, ini tuh juga ada yang ikut juga nih dari luar negeri juga selain dari Jepang, yaitu Mister Miftah. Dia itu juga guru aku juga di sekolah. Dia guru bahasa Inggris saya dan dia ikut join Zoom kita hari ini, Masya Allah. Hello, everyone. Halo, Mister. How are you doing, Faza? Good. Sorry, it's late at night, so I can't talk loud enough. Hmm. It's already late at night here. Sorry. Oke. Kita sambil nunggu, mungkin kita boleh sambil nonton sebentar ya. Sambil nunggu Coach Alfi siap juga. Kita nonton sebentar. Lagi di Kanazawa University antar itu teman saya tuh yang di depan, dia kuliah di sini.
Assalamualaikum. S2, S3. Sekarang lanjut researcher juga di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah ada Coach Alvinnya itu, Mas? Oh iya, gimana Coach? Sudah siap untuk acara kita? Baru nyampe banget ini. Baru dari bandara ya Pak ya? Atau dari mana? Udah 3 hari di sini. Oh, Cuma tadi dari hotel ke sini ke kampus kan. Lumayan. Sebenarnya nggak jauh Naik apa? banget sih. Kalau naik bisnya paling 15 menitan. Naik Tapi bis. kan kalau di Jepang kemana-mana harus jalan kaki ya, connecting. Tapi kalau jalan kaki di sana Pak, keringetan nggak Pak? Kalau misalnya di Jawa kan atau misalnya di Indonesia, kalau jalan kaki panjang jarak jauh kan biasa gobies itu ya kan Pak ya. Kalau di Jepang gimana Pak? Kalau Ini saya 3 hari di sini baru keringetan sekali. Itu pun karena jalan kaki hampir 3 kilo. Dan waktu itu udah agak-agak jam berapa ya? Jam 9-an, 9:10 ada matahari gitu kan. Jadi kalau di musim ini di Jepang itu musim dingin atau lagi panas Pak? Musim panas kah atau keadaannya gitu suasananya? Oh, maaf kepris. iya, nggak apa-apa. Sebentar. Non. Nah. Oke, ini kebetulan lagi ada sama Riza Sang. Halo. Ini siswa NetJazz juga yang baru. Mas Rizal, sehat Mas Rizal? Sehat, tapi kedinginan. Buat orang Banjar kedinginan. Nah, gini aja, biar masuk. Saya bawa tripod nih, pakai tripod aja kayaknya bisa. Karena pegal bentar ya. Waalaikumsalam. Gimana Mas kabarnya Sapuran? Tristan? Udah siap? Ya kita nemenin ya hari ini. Lagi di mana Tristan? Sekarang lagi di Cirebon. Jadi alhamdulillah sekarang lagi magang di Masjid Affiliate Al-Kahfi Bunut. Dan sekarang kemarin kan alhamdulillah ke podcast kasih solusi untuk nganterin mentor gitu ya. Kang Adit, nanti boleh ya teman-teman yang di sini yang suka nonton kasih solusi ya. Nah, itu boleh banget ditonton ya. Namanya Kang Adit Pratama Givari. Nah, sekarang itu lagi di Cirebon, Za. Lagi apa ya? Mentor saya pengen ngisi gitu, Za. Di Cirebon. Lagi di rumah makan sih ini. Dia habis sarapan gitu. Oke, semangat. Ya, siap, Za. Thank you. Kamu juga. Oke, ready. Buka aja langsung ya, Za. Kayaknya ya, Za ya. Iya, boleh dibuka Tristan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah ya teman-teman semua, dengan segala kita ucapkan segala
alhamdulillah amin kepada Allah ya, karena Allah telah memberikan kita kesehatan serta kenikmatan yang sangat amat banyak yang terkadang itu tidak disangka-sangka. Seperti itu. Dan salat dan salam tidak lupa juga kita curah limpahkan kepada baginda besar kita, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana baginda Nabi Muhammad telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat kali ini, yakni agama Islam. Baik, jadi alhamdulillah ya, sekarang kita bertemu lagi sama Coach Alfi ya. Coach Alfi alhamdulillah lagi di Jepang ya, Coach ya. Bang. Jadi buat teman-teman ya, boleh, beliau ini sangat menginspirasi sekali ya, menginspirasi saya dan Faza juga ya. Alhamdulillah beliau sekarang di Jepang bersama Mas Rizal, dulu juga pernah ya ikut Zoom di kita yang ngisi juga, dan alhamdulillah ya kita masih bisa dipertemukan oleh Allah di Zoom ini. Kita ambil serap ilmunya sebanyak-banyaknya, apalagi yang memiliki cita-cita ke Jepang ya. Boleh banget ya diambil ilmunya, kita serap, nanti kita amalkan ketika kita memang sudah waktunya untuk sana ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Za, sebenarnya sekarang tuh apa Za acaranya? Jadi acaranya kita itu hari ini yaitu melihat ya, mungkin kita bisa bertanya-tanya gitu ke Coach Alfi, dan kita bisa lihat keadaannya juga nih, kita lihat kulturnya mungkin, kebiasaannya ya jam-jam sekarang. Jadi kita bisa mempersiapkan diri kita ya, yang mau pergi ke Jepang gitu, siapapun itu. Dan kalau misalnya belum ada rencana juga untuk pergi ke sana, ini bisa jadi bekal juga. Siapa tahu ke depannya ada rencana buat ke Jepang. Jadi kita nggak cuman apa ya namanya, kayak kalau tiba-tiba kita dari rencana ke Jepang nggak dadakan nih, kita nggak bingung apa langkah-langkah kita untuk ke sana. Jadi kita bisa pelajari, kita simak baik-baik ya teman-teman semua, karena insya Allah bermanfaat buat semua. Amin. Mungkin kira-kira seperti itu. Kurang lebih. Baik, untuk itu dimohon untuk kita bisa menyalakan fitur videonya ya teman-teman sekalian yang tidak memiliki halangan jaringan, ya tidak ada di luar atau misalnya lagi acara, boleh dinyalakan fitur videonya agar kita terasa lebih hangat lagi, terasa lebih dekat lagi ya. Jadi terasa seperti bertemu langsung ya. Ini kita langsung melihat Coach Alfi sedang di Jepang ya, suasananya sangat berbeda sepertinya. Dari latarnya aja udah berbeda ini sama Indonesia. Stylenya juga ya Jaya, stylenya. Iya. Bajunya ya kan. Mungkin sudah siap ya Coach ya? Sudah siap Coach? Suara saya bagus? Bagus. Sudah bagus Coach. Ya langsung aja ya Jaza, kita serahkan kepada Coach Alfi dan juga Mas Rizal yang sedang di Jepang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas. Alhamdulillah bi'alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih kepada pembawa acara, para pemuda yang hari ini mengadakan sebuah acara yang mungkin tidak biasa ya. Saya juga pertama kalinya begini nih, live langsung dari negara orang. Tapi seru juga. Saya alhamdulillah baru tiba di Jepang 3 hari, dan Riza juga sama. Kami bersama-sama kemarin sama satu orang lagi, sebetulnya ada Firjasang. Firjasang cuma beda kampus. Firjasang itu di Kaga, kira-kira 30-40 menitan lah dari sini. Jadi hari ini kami ada di sebuah kota namanya Kanazawa City. Jadi teman-teman boleh cari ya di Google Maps, Kanazawa City itu di mana, prefekturnya itu Ishikawa. Nah, jadi kami ke sini itu untuk, kalau saya pribadi untuk mengantar Riza Sang melanjutkan studi di Jepang.
Nah, nanti mungkin saya akan cerita panjang lebar ya, khususnya mungkin kalau yang sekarang saya akan lebih banyak fokus terkait dengan bagaimana kuliah di Jepang. Nah, tapi nanti teman-teman barangkali ada yang nanya yang di luar kuliah boleh juga. Tapi untuk mempersingkat waktu dan lebih fokus ya, kita akan lebih banyak bicara tentang yang kuliah. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui proses seperti Rizal Sang ini itu memakan waktu kurang lebih dari September ya. Iya. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ya, April. Kurang lebih 7 bulan berarti. 7 bulan sejak apa? Sejak diterima, ya. Nah, kita bicaranya sejak diterima dulu nih. Jadi bukan sejak belajar bahasa Jepang, ya kan? Nah, kalau belajar bahasa Jepangnya sendiri itu kurang lebih 5 bulan, gitu. Nah, berarti 5 tambah 7 kurang lebih 1 tahun, ya kan? Sejak dari awal banget, karena kasusnya Riza Sang dan Firza Sang ini nol, ya kan? Tidak bisa sama sekali bahasa Jepang. Ya walaupun kalau suka-suka nonton anime sih suka ya. Tapi kalau belajarnya benar-benar baru saat masuk ke Netjazz itu. Nah, jadi ya kurang lebih sampai menginjakan kaki di Jepang ini itu 1 tahun, ya. Nah, lalu Kanazawa ini apa? Kuliah apa? Nah, jadi teman-teman perlu ketahui mindset-nya harus benar dulu nih ya, karena jangan nanti salah persepsi bahwa untuk kuliah ke Jepang ya itu banyak sekali. Stratanya itu di Jepang tuh banyak, ya kan. Ada yang D1, D2 ya, ada D3 juga, ada juga yang strata 1, strata 2 sampai strata 3. Nah, Riza Sang sendiri untuk sekarang nih di Elis ya, ini saya lihatkan kampusnya di belakang. Nah, kebetulan kita nih di sebuah taman, nanti mungkin izin saya kalau boleh keliling-keliling sedikit ya, karena kebetulan di sini lagi sakuranya bermekaran banget, bonus alhamdulillah. Datang di bulan April itu lagi bonus sakura. Nah, ini kampusnya ya, ini kampus yang di Kanazawa. Nah, di depannya kampus persis ada taman, ya. Jadi kita nongkrong di taman. Ya, tapi ya banyak taman di Jepang beginilah, apalagi di Kanazawa ini kan seperti kalau di Indonesia mungkin kayak Purwokerto kali ya. Kalau Jogja udah rame banget zaman sekarang, mungkin lebih cocok Purwokerto. Jadi kota pelajar, banyak kampus di sini. Saya juga kemarin berkunjung ke Kanazawa University, ke perpustakaan. Tadi saya lihat di awal sebelum kita join sudah memutarkan video ya, kunjungan saya kemarin ke Kanazawa, kemudian ke perpustakaan Provinsi Ishikawa gitu kan. Nah, jadi kembali lagi ke topik kita, ini sekarang ada di sebuah sekolah bahasa, kalau di bahasa Jepangnya itu namanya Nihongo Gakko. Nihongo Gakko, nama kampusnya Elis International College, ya. Nah, teman-teman boleh cari di Instagramnya ada, di apa namanya Google ada gitu, websitenya juga ada. Untuk apa? Untuk belajar bahasa Jepang sebagai syarat masuk ke universitas, ya. Nah, jadi masuk ke universitas di Jepang ini ada dua cara. Cara satu yang regular class, artinya kita masuk ke sebuah kelas yang menggunakan bahasa pengantarnya bahasa Jepang. Nah, yang kedua international class gitu. Nah, kalau international class itu bisa pakai bahasa Inggris. Nah, tapi jurusan-jurusannya memang tidak terlalu banyak yang membuka international class. Yang paling banyak memang teknik ya. Jurusan teknik itu paling banyak membuka international class. Termasuk yang kemarin di Kanazawa University juga, itu teman saya kebetulan sekarang sudah associate professor. Beliau sekarang lagi penelitian di sini, S2, S3-nya di Kanazawa University. Itu pengantarnya pakai bahasa Inggris gitu ya. Nah, jadi khusus yang Elis ini itu untuk belajar bahasa Jepang dulu untuk sampai level N2 ya. Di bahasa Jepang itu paling rendahnya N5, paling atasnya itu N1. Nah, untuk masuk ke sebuah kampus, mau yang D1, D2, S1, itu harus minimal N2. Nah, berapa lama belajarnya? Nah, tergantung kitanya. Ya kan, kalau kita fokus, serius, segala macam, 1,5 tahun insya Allah bisa. Atau paling enggak 2 tahun.
untuk mengejar sampai N2 ya. Nah, nanti Riza Zhang sendiri kebetulan mengambilnya yang bisnis internasional ya. Jadi si Alice ini juga punya Senmon gitu. Jadi yang D2-nya ya kalau di Indonesia itu. Nah, tapi nanti bisa lanjut ke S1, boleh ya. Kalau jurusan seperti Rizal bisnis internasional itu nanti boleh dia mau ngambil ke hubungan internasional, mau ngambil bisnis, S1-nya itu boleh, bisa. Nah, tapi kalau yang satu lagi yang di Kaga itu Firza Sang itu ngambilnya Kaigo, perawat. Ya. Nah, jadi kalau perawat itu begitu selesai di sini langsung dia ya kan ngambil Senmo, langsung juga kerja jadi perawat gitu. Itu bedanya. Nah, kalau Riza nanti bebas ya. Nah, bebas nanti kerjanya lulus mau kemana bebas terserah gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang memang minat ke Jepang gitu ya, mungkin ada yang sekarang kelas 1 SMA, kelas 2 gitu ya. Nah, saran saya mulailah belajar bahasa Jepang pelan-pelan ya karena sekarang tuh banyak sekali media, mau lewat aplikasi, lewat YouTube atau kelas-kelas online juga ada, atau lewat Netis Japan Program yang bekerja sama dengan Madani Life School, insya Allah itu juga akan ada gitu kan, yang kelas online-nya besok di bulan April ini gitu. Jadi ya, seperti itu ya. Untuk apa? Untuk supaya nanti teman-teman begitu tiba di Alice itu tidak terlalu sulit, kaget gitu ya. Nah, nanti mungkin Riza Sang akan sedikit cerita lah bagaimana kemarin pengalaman di bandara ya kan. Begitu tiba di Jepang, di Tokyo, di Narita itu karena kami ini kan visanya beda ya kan. Saya visa kunjungan biasa liburan pakai waiver ya. Nanti mungkin kalau ada waktu bagi kalian atau kita bahkan ya, insya Allah Madani dan Nejes kita akan bikin program backpackeran nih, siap nggak? Ya, Siap. backpackeran nih. Ya, nanti Berangkat. gas lah, ya kan? Tahun depan, awal tahun gitu, nabung dari sekarang, ya. Nah, jadi visa saya itu visa waiver, visa kunjungan aja 15 hari dan itu gratis teman-teman. Ya, teman-teman tinggal bikin di internet gampang. Yang penting saran saya harus sudah punya dulu tiket pesawat, harus juga sudah punya bookingan hotel ya. Karena kemarin informasi dari teman saya itu dari Pak Umar ada kasus dideportasi tuh karena tidak punya tiket atau bookingan hotel gitu kan ya. Nah, jadi sama pemerintah Jepang dipulangkan gitu karena ya mereka kan juga takutnya jobless kan datang ke Jepang malah jadi beban buat negara. Nah, jadi saran saya kalau mau bikin visa waiver itu harus punya dulu bookingan pesawat dan sudah jelas dulu nginepnya di mana. Yang penting pas hari pertamanya aja gitu. Hari kedua, ketiganya mau pindah-pindah tempat silakan aja, nggak masalah. Yang penting begitu tiba di Jepang nginep di hotel mananya tercantumkan gitu kan. Karena Jepang ini kan semuanya sudah terconnecting ya gitu. Jadi pemerintah itu bisa ngontrol siapa yang nginep di situ, berapa orang dan lain-lain. Oke, balik lagi ke tadi masalah bahasa itu. Jadi terasa tuh sama Riza Sang, itu tiba di bandara kita terpisah. Saya masuk antrian yang turis ya kan. Nah, dia masuk antrian yang pelajar gitu. Karena kalau yang pelajar itu berbeda. Jadi ada satu isian form gitu ya yang itu untuk mereka-mereka yang akan menetap lebih lama di Jepang, mau yang kerja, mau yang kuliah itu ada isiannya untuk apa? Untuk mengganti isian itu ya dengan resident card. Coba bisa dilihatin nggak? Resident card-nya lagi dipinjam. Oh, lagi pinjam, oke nggak apa-apa. Ada fotokopiannya. Itu ya kayak KTP-nya lah gitu ya. KTP-nya, oh nah, kayak gini lah. Ya. Nah, seperti ini. Nah, ini yang ditukar di bandara, di imigrasi gitu. Nah, kemarin saya sama Riza Sang sama Firza Sang itu terpisah gitu. Nah, ketika terpisah itu kan ya sudahlah, berarti mau nggak mau dong harus komunikasi sama orang Jepang kan. Gitu. Nah, disitulah pertama kalinya dipakai ya kan bahasa Jepang. Makanya kenapa harus bisa bahasa Jepang. Kalau nggak bingung komunikasikan gitu. Jadi tapi teman-teman nggak perlu khawatir ya. Satu hal yang saya 3 hari ini rasakan di sini,
orang Jepang tuh sangat-sangat welcome dengan orang asing. Yang penting kita sopan aja. Yang penting kita menjaga tata krama saja. Makanya saya juga karena ini juga pertama kali ya kalau ke Jepang itu mater, itu sebulan lah sebelum saya berangkat tuh kerjanya nonton YouTube tuh. Ya kan, nonton YouTube, ngeliatin gimana yang liburan ke Jepang itu harus gimana aja, apa aja. Ya, yang paling penting tadi jangan melanggar aturan, jangan apa kita harus sopan dan sebagainya. Karena mereka juga sangat-sangat sopan. Kalau kebingungan pun walaupun misalnya kayak tadi nih ya, lucu barusan saya naik bis nih, salah turun. Padahal saya udah megang Google Maps tuh kan. Tapi tadi tuh ada ke distrik apa gitu, kelewat haltenya. Oh ya udah saya berhenti turun di halte berikutnya aman tuh, ya kan. Uangnya udah saya siapin 360 yen. Udah bayar, klak, udah saya balik lagi ke halte yang sebelumnya. Uangnya nggak pas. Nah, saya punya 500 koin yen. Nah, itu kan tiketnya cuma 180 tadi tuh. Nah, saya tukerin dulu kan di bis itu ada fasilitas nukerin recehan gitu. Tukerin keluar keluar keluar. Mungkin supirnya ngelihat saya orang asing dan kelihatan lama gitu ya. Mereka kan on time ya. Jadi berhenti di sebuah halte tuh nggak bisa berjam-jam gitu. Paling berapa menit berangkat lagi. Akhirnya udah gratis gitu. Jadi digratisin tuh barusan terakhir. Nah itulah ya pengalaman sekelumit pengalaman apa orang Jepang tuh begitu sangat sangat sopan, begitu sangat respect sama kita orang asing gitu. Asal kitanya aja, jangan jangan macam-macam ya, jangan waduh kalau bikin kesalahan apalagi yang fatal dah polisinya nggak main-main kalau di sini. Oke gitu ya. Nah balik lagi ke topik kita. Jadi nanti Rizal Sang itu di sininya kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun. Nah di bulan September lalu, ya ini saya cerita proses dulu aja. Itu orang Jepangnya datang ke kampus kami di Banjar. Jadi ada Sato Sang, ada Tita Sang, kemudian satu lagi prinsipalnya datang ke kami untuk melakukan wawancara. Nah saat itu ada 3 orang, ada Rizal Sang, Tita Sang, sama Anissa Sang. Cuma yang lolos 2, Anissa Sang tidak lolos. Tapi alhamdulillah kemarin dia akhirnya mau ngambil Tokutegino ya ini yang program yang lain ya teman-teman bekerja. Tokutegino dia udah siap semua, bahasanya udah lulus N4, GFT ya, GFT A2, kemudian SSW-nya juga udah lulus, tinggal nunggu wawancara kerja aja. Nah, jadi ketika mereka datang ke Banjar saat itu ke kampus wawancara dilakukan itu udah pakai bahasa Jepang gitu. Cuma memang mereka juga paham oh ini levelnya baru N5 gitu kan. N5 itu ya kosakata aja belum banyak ya kan. Percakapan juga belum lancar. Mereka paham itu gitu dan itu tidak masalah sama sekali. Nah, jadi hasil belajar Riza Sang 4-5 bulan itu dipakai untuk wawancara gitu ya. Langsung datang ke kampus saat itu juga. Nah, setelah itu kita nunggu kurang lebih hampir 2 minggu kelulusan dikeluarkan. Setelah kelulusan dikeluarkan, barulah kita mulai ngurus dokumen. Nah, ini waktu yang karena kita juga pertama kali ya ngurusin yang Nihongo Gakko seperti ini ternyata ribet juga, tapi alhamdulillah semuanya lancar. Kira-kira 1 bulan ya waktu itu kita proses dokumen dikirim ke Jepang, kemudian dari Jepang submit ke imigrasi, COE keluar. Nah ini ya, jadi perlu teman-teman ketahui hati-hati, barangkali ada yang nawarin, saudara, tetangga, atau siapapun yang bilang, ayo ke Jepang yuk, kerja gitu ya, 2 bulan berangkat. Oh, itu saya pastikan itu bohong. Itu pasti jalurnya pakai jalur liburan kayak saya. Akhirnya apa? Akhirnya nyampe ke sini ilegal. Jangan pernah mau. Kenapa? Karena pengalaman kami, COE itu, Certificate of Eligibility, itu keluarnya paling cepat 3 bulan. Itu udah yang paling top 3 bulan itu. Ya, karena waktu kami juga kemarin seperti itu, ya kan? 3 bulan keluar. Nah, alhamdulillah keluar, barulah ngurusin yang lain-lainnya gitu. Nah, jadi kalau COE udah keluar, itu udah 99% lah bisa dipastikan jadi ke Jepang. 1%-nya takdir, ya kan? Nah, karena kemarin juga ya masalah tiket pesawat segala macam. Apalagi kami itu kemarin kan pesawatnya transit dulu. Transitnya sih di Jepang langsung direct ya dari Indonesianya direct ke Jepang. Karena ada yang transit di Cina, ada yang transit di Malaysia, di Thailand banyak. Tapi kami kemarin alhamdulillah pakai Japan Airlines langsung ke Jepang. Nah,
transit di Narita, Tokyo, itu harus transfer dulu pakai bis. Itu agak ketar-ketir juga karena ya kami juga pertama kali pihak kampus Elis juga di sini udah yang apa ya, udah yang panik juga kan. Wah, ini jangan-jangan nggak kekejar 4,5 jam katanya gitu karena naik bis dulu apa segala macam dari bandara Narita ke Haneda itu 1,5 jam gitu kan. Nah, jadi alhamdulillah lah kemarin lancar semuanya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Kami tiba di Jepang, tiba itu jam berapa kita? Jam 4 ya. Jam 4 sore, kemudian ngurusin tadi imigrasi itu, ya kan Rizal Sang terpisah dengan saya. Tapi yang unik adalah saya masuk antrian turis tuh lagi peak season kan sekarang ini karena sakura di mana-mana itu. Turis dari mana-mana datang dan itu antriannya panjang sekali. Sementara Rizal Sang tanpa antrian gitu kan. Jadi yang dikhawatirkan, wah nanti Rizal yang lama nih gitu kan, saya yang cepat, malah saya yang terakhir. Rizal nungguin lama, udah selesai tadi KTP-nya tuh keluar, itu kemudian saya baru terakhir. Nah, seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi proses yang Rizal Sang ini itu belajarnya itu kurang lebih 4-5 bulan untuk sampai level basic N5. Gitu ya. Kenapa? Karena sekolah di sini, di Elis ini untuk mengejar sampai N2. Sebagai syarat nanti dia masuk ke perguruan tinggi. Gitu ya teman-teman. Nah pertanyaannya, bisa nggak saya nggak harus dulu sekolah bahasa? Ya silakan. Gitu, belajar sendiri, mandiri gitu kan ya. Nah sampai N2 gitu. Nah cuma sebagai informasi saja, kami punya sensei itu lulusan dari sastra Jepang Unsud. Bayangkan ya, 4 tahun kuliahnya itu lulus baru N3. Ya kan, kebayang kan? Yang kuliah 4 tahun di sebuah universitas, lulus itu N3. Kebayang ya, gitu. Kalau mau ngejar N2 bagaimana? Nah, makanya saya juga support dia nih. Insya Allah dia juga mau ke sini. Insya Allah, ya mudah-mudahan mohon doanya. Dia masuk yang Oktober ya, mudah-mudahan. Masuk yang Oktober untuk apa? Untuk mengejar N2 dan, nah ini yang mahal. Apa? Lingkungan. Ya kan? Belajar bahasa itu sempurnanya ketemunya native, nggak bisa enggak gitu. Jadi walaupun sastra Jepang sehari-hari ketemunya kan orang Indonesia bukan orang Jepang, ya kan? Nah itu berbeda sekali. Makanya alangkah lebih baik memang langsung ke sini aja belajar bahasanya, ya. Nah jadi kabar gembiranya buat teman-teman yang memang berminat ke Jepang, mau itu yang kuliah, mau itu yang bekerja, insya Allah kami akan membuka program kelas online gitu ya. Jadi nanti kita buka dulu kelas online, kurang lebih belajarnya 3 bulan untuk mempersiapkan teman-teman bahasa Jepang basic. Tapi kalau dari kami, sekalipun ikut kelas online, tetap wajib ikut kelas offline lagi sebelum nanti wawancara. Kenapa? Karena di kelas offline lah teman-teman akan belajar tentang budayanya gitu ya. Jadi nanti sensei karena kami juga ada beberapa sensei yang memang ex Jepang ya, yang mereka sudah pernah hidup berdampingan dengan orang Jepang, bagaimana orang Jepang, itulah yang akan kami ajarkan ke mereka terkait dengan budaya-budayanya sehingga apa? Harapannya tiba di Jepang tidak shock gitu ya. Jadi udah siap banget gitu ketemu, walaupun ya pastilah namanya lingkungan baru ya kan, segala macamnya baru, suhu ini ya, suhunya juga lumayan. Walaupun udah tidak salju, udah turun sakura, tapi masih sekitar 8 derajat gitu. Ya, nah gitu ya teman semuanya. Mungkin ada tambahan sedikit dari Riza Sang terkait dengan apa namanya pengalamannya kemarin gitu ya, terutama ketika tiba di sini. Terus mungkin boleh cerita sedikit gimana awal belajar, ada kesulitan apa gitu kan di awal-awal. Terus kemarin boleh ceritalah pengalaman sampai di sini. Oke, silakan. Terima kasih Pak Pi buat waktunya. Mulai dari belajar aja ya, dari awal belajar itu yang jelas harus banyak hafalan, banyak kosakata. Terus mulai belajar kosakata, terus ngapalin bumpo apa grammar itu harus benar-benar. Tapi walaupun udah nyampe sini mah tetap aja diacak lagi sama orang sini, tetap aja. Terus kemarin waktu kesini tuh langsung ditembaknya pakai bahasa Jepang, agak kaget ya. Karena tahu pelajar. Iya, tahu pelajar.
Apalagi kan kalau nanyanya udah duluan pakai bahasa Jepang itu pasti dibalasnya pakai bahasa Jepang yang lebih susah. Repot itu. Iya, iya. Kan kita masih belajar kan, jadi pakai bahasa yang sederhana. Tiba-tiba dikasihnya yang level tinggi ya kaget, susah. Apalagi udah sepuh-sepuh ya kemarin Iya, kan. aduh, Di bandaranya udah di sepuh-sepuh yang bandara sepuh. apa ya bicaranya kan pelan gitu kan, tapi Heeh. cepot gitu. Oh, luar biasa. Ya, pokoknya hah, hai. Aduh. Kalau udah repot baru pakai bahasa Inggris kalau udah repot. Iya, iya. Terus kemarin waktu pertama kali datang ke kampus kan, ternyata kelas saya itu di lantai 4. Saya di lantai 1 nungguin ada 15 menit. Gak mau nanya, udah malu atuh. Udah kan besok baru ada sensei ternyata kan di situ lagi berdiri. Saya samperin, "Nek. Saya permisi. Kelasnya di mana?" Baru dianterin sampai atas, beneran dianterin pakai lift. Dia emang orang Jepang seramah itu. Iya. Nah, Cuma kemarin sama kemarin malam tuh saya ceritanya ke rumah teman kan sana. Saya nyebrang diklaksonin. Padahal si jaraknya masih jauh gitu. Jadi kayaknya emang saking hati-hatinya amrinya Pak. Jadi padahal si jaraknya masih jauh sampai 10 meter. Nah, saya nyebrang diklaksonin panjang. Kira-kiranya beda gitu sama orang Indonesia. Padahal masih jauh banget 10 meter diklaksonin. Malu banget. Aduh. Terus gimana? Ada kesulitan apa waktu awal-awal belajar itu? Awal belajar cuma banyaknya sih di kosakata sih. Itu harus perbanyak banget kosakata. Oh iya sama kanji. Kalau nulis mah gampang. Kanji harus dihafal itu. Cara nulisnya kayak gimana, terus bentuknya kayak apa. Kalau mau cepet hafal tuh filosofinya juga dihafalin. Gampang sih kalau dapat filosofinya. Terus apa lagi nih? Ada pengalaman seru apa lagi? Kan kemarin Dija udah masuk kelas tuh. Ya. Gimana tuh pertama kali masuk kelas? Pertama kali masuk kelas, orang Indonesianya cuma bertiga. Sisanya orang Vietnam, orang Myanmar. Terus katanya kemarin ada orang Cina 1, terus tiba-tiba hilang gak tahu kemana. Iya, udah gitu kemarin sih cuma masuk sebentar sih, habis itu keluar lagi ya udah selesai sih. Soalnya kan masih baru juga. Tuh. Gak tahu tuh nanti kalau kedepannya kayak gimana, tapi kayaknya seru sih. Gurunya beda kalau misalkan guru yang ngomong sama orang lokal, selain guru yang ngomong beda. Disesuaikan ya. Makanya ngobrol sama guru enak. Masih pelan ngobrolnya. Gak brutal kayak kemarin di bandara. Oh iya, terus Apato tuh apartemen ya. Jadi oh ya sorry sebelum ke Apato, maaf ada yang lupa. Jadi di Jepang itu si pelajar itu diperbolehkan bekerja, ya bekerja paruh waktu. Namanya arubaito kalau bahasa Jepang. Nah aturannya adalah 28 jam ya, 28 jam per minggu itu diperbolehkan. Nah jadi misal nih ada kelas pagi gitu ya, jam 8 misalnya gitu, kira-kira jam 12 selesai. Nah itu tuh siang-siangnya tuh udah boleh arubaito gitu ya. Nah atau misalnya sekarang pagi-pagi ada juga gitu kan arubaito. Pokoknya itu fleksibel aja lah kalau arubaito. Nah yang menarik adalah sekalipun misalnya kayak Riza Sang ini biaya mandiri ya, tidak beasiswa. Nanti beasiswanya baru ada ketika Senmon tuh kadang-kadang ada dari pemerintah, kadang dari perusahaan gitu ya. Tapi kalau sekarang biaya mandiri. Nah, tapi karena tadi boleh sambil kerja, jadi nanti si dari hasil kerja itu insya Allah ya tergantung dianya nih ya. Saya sih udah wanti-wanti harus irit gitu kan ya, karena apa niatnya kita kan di sini belajar, bukan mau ngumpulin uang dan lain-lain ya. Yang penting kita bantu orang tua supaya biaya untuk next semesterannya itu kita bisa biaya sendiri. Tuh dari mana? Dari hasil arubaito gitu ya. Kenapa? Karena insya Allah dengan pendapatan arubaito itu rata-rata 10 sampai 15 ya. Kemarin ada sempainya itu yang sampai 15 juta dapat gitu kan, karena ada lemburan dan lain-lain. Nah itu kalau kitanya pinter ngatur, insya Allah cukup ya, karena biaya semesteran di sini itu kurang lebih 36 juta kalau dirupiahkan, berarti 1 bulannya 6 juta ya kan. Tadi kalau misalnya 12 juta masih ada sisa 6 juta.
Nah, itu tinggal gimana caranya aja ngatur, ya kan, makan, itu kan, kemudian apartemen, dan lain-lain. Nah, jadi menariknya di situ, ya. Dan challenge tersendiri memang ketika misalnya kita belajar kuliah sambil bekerja. Saya juga dulu ngerasakan S2 saya di Jakarta itu sambil sambil kerja gitu. Tapi lagi-lagi yang menguatkan kita tuh cuma satu, mission. Ya kan? Kita punya misi apa nih? Udah jauh-jauh datang ke Jepang, ya kan? Hasil belajar yang nggak mudah dan panjang, biaya juga tidak sedikit. Ya tentu harus punya misi dong, ya kan? Lulus dari sini tuh mau ngapain? Nah, itu yang harus menguatkan kita sehingga selelah apapun itu, secapek apapun itu, tentu ya manusiawi dong, namanya udah kerja, harus belajar, capek pasti. Tapi kalau kita tahu, oh kita mau ke sana, ya selelah apapun itu, walaupun harus merangkak, kita rangkak, nggak boleh sampai berhenti, apalagi mundur, balik kanan nggak ada cerita. Ya boleh pulang ke Indonesia kalau udah berhasil, gitu ya. Jadi nggak ada cerita pulang di tengah jalan. Nah, positifnya apa? Positifnya adalah apalagi ini Jepang dengan apa namanya tingkat kinerja yang tinggi, disiplin yang tinggi, sambil kuliah, saya pastikan teman-teman akan lahir menjadi manusia yang struggle, ya manusia yang sangat tough, yang sangat kuat, yang sangat tangguh. Karena kemana-mana barusan aja saya jalan kaki mungkin udah ada 2 kilo tuh ya dari hotel, walaupun naik bis sisanya jalan kaki kan. Nah makanya jarang banget saya lihat orang Jepang tuh tambun tuh jarang ya. Semuanya ramping, hampir 1-2 lah kemarin saya temuin ada yang gede gitu ya. Yang segede saya aja saya nggak ngerasa gede sih. Tapi apa namanya yang lebih gede dari saya itu nggak banyak. Sisanya ramping. Ya gimana nggak ramping? Jalan kaki sehari minimal 3-4 kilo, 5 kilo gitu kan. Tanpa tanpa harus olahraga pun kita udah olahraga. Nah jadi apa namanya salah satu kelebihannya seperti itu ya. Kalau mau banding-bandingan, mohon maaf ya, kita bukan mau mendiskreditkan pendidikan di Indonesia, tidak. Tapi kenyataannya, fakta di lapangan per hari ini ya, nggak tahu, mudah-mudahan kita berharap sama-sama optimis Indonesia tidak gelap gitu ya. Tapi faktanya per hari ini ya begitu. Ya datanya terpampang sangat nyata bahwa pengangguran di kita sangat besar, bahkan untuk yang sarjana sekalipun. Gitu. Nah, bayangkan di Jepang sebelum lulus aja udah kerja, gitu ya. Apalagi nanti udah lulus dengan visa yang lebih profesional tentunya. Nah, alhamdulillah di Kanazawa sendiri di sini saya punya teman-teman kuliah itu ada 4 orang, ada yang senior, ada yang junior. Ada 1 orang yang memang sistem engineer, ya. Dia udah S3, kuliah di sini S2, S3, itu udah sistem engineering, itu gajinya udah di atas 50, gitu. Kalau sudah di level profesional tuh seperti itu. Ya, jadi kalau yang kita dengar misalnya Toko Tegino 20 jutaan, itu kan levelnya masih di middle ke bawah sih ya, middle bottom. Tapi kalau udah profesional, middle up itu di atas 40 juta. Ya, tapi jangan dilihat 40 jutanya. Ya, jangan dilihat 50 jutanya. Dilihat bagaimana prosesnya. Kemarin saya cerita udah berapa lama Hasan kamu di sini, itu kebetulan di kelas saya 2 tahun. Sudah hampir 10 tahun Kang gitu. Dan dia sudah jadi permanent resident. Sudah permanent resident. Kalau Hasan iya, kalau Umar belum. Nah, kalau permanent resident kelebihannya apa? Kelebihannya kalau permanen 1, dia mau menetap sampai kapanpun di sini boleh. Kedua, dia sudah boleh punya properti. Ketiga, sudah boleh punya bisnis. Ya, nah ini mohon doanya juga dari semuanya. Teman-teman di sini 4 orang, teman saya 2 orang itu sedang membangun restoran. Ya, sedang membangun restoran di sini. Mudah-mudahan lancar. Restorannya sih katanya kangen Indonesia. Ya, untuk jadi base camp-nya orang Indonesia gitu di sini. Jadi nanti buat teman-teman yang mau ke sini, insya Allah ada teman ngumpul ya nanti. Oh iya, sama satu lagi ada masjid di sini. Masjid Umar bin Khattab ya. Nah rencananya salah satu pendirinya itu Mr. Matsui itu mau join, tapi tadi pagi dikonfirmasi mohon maaf sekali nggak bisa, katanya jadwal kerjanya padat. Tapi nggak tahu nih istrinya sedang menunggu jadwal nih ya, mudah-mudahan beliau bisa join. Ini menarik kenapa? Karena Mr. Masui ini orang Jepang nikah sama orang Indonesia yang keturunan Arab, ya kan? Namanya Mbak Hikmah. Kemarin
saya ketemu di restoran gitu, saya dari kejauhan udah, "Wah, ini mantap banget," gitu ya. Begitu diajak ngobrol, medok. Surabayaan gitu kan. Waduh, saya bilang ini unik banget ini keluarga nih. Ya makanya insya Allah mungkin nanti next, ada ya? Masya Allah, Mbak Hikmah mohon maaf ya, terima kasih. Nanti ada seksi dengan Mbak Hikmah, terima kasih banget ini sudah bersedia hadir. Eh, Beliau ini pejuang Palestina garis keras. Karena apapun topik pembicaraan bisa meleset ke Palestina, luar biasa. Ya kemarin aja di restoran ya Mbak ya, kayaknya setengah pembicaraan kita ngomonginnya Palestina deh, luar biasa beliau. Ya begitu saja mungkin cerita sedikit pengalaman dari kemarin kita berangkat sampai sekarang hari ini di sini. Insya Allah nanti mungkin sebelum sesi tanya jawab karena Mbak Hikmah udah hadir, langsung aja ke sesinya Mbak Hikmah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesi apa? Saya harus menjelaskan tentang apa? Sesi cerita. Gimana? Kalau saya sih lebih senang ditanyai, saya menjawab. Kalau enggak nanti saya melenceng kemana-mana. Ya udah kalau gitu sambil saya tanya-tanya aja ya Mbak ya. Oke. Boleh coach. Oke. Gimana nih Mas Tristan? Langsung aja. Langsung Tanya jawab aja. dengan Mbak. Iya, boleh. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Mbak Hikmah udah meluangkan waktu. Beliau juga super sibuk. Sebelumnya mungkin saya mau cerita sedikit dulu ya Mbak Hikmah. Takutnya nanti Mbak Hikmah nih bingung nih apa gitu ya, Zoom apa gitu. Nah, jadi Zoom ini itu diinisiasi oleh sekolah PKBM Maderni Life School. Nah, itu sekolah yang berbasis komunitas. Nah, jadi mereka belajarnya ini seperti segala macam itu homeschooling sebetulnya. Mereka di mana-mana, ada di mana-mana. Bahkan kalau nggak salah ada yang di luar negeri deh, gitu ya, siswanya itu. Nah, jadi salah satu kurikulum yang menarik dari sekolah ini adalah satu adanya pemagangan ya. Jadi ya dari mulai SD pun ada magang Mbak gitu. Walaupun ya magangnya pas lagi libur 4 hari 5 hari gitu kan. Nah tadi juga Mas Tristan atau siapa tadi yang cerita lagi di mana tuh kemarin? Lagi di Saya lagi di Cirebon. ya, di Cirebon gitu ya. Nah itu kemudian mereka juga punya backpacker acara-acara keluar gitu yang seperti semalam kita bahas juga. Insya Allah nanti bisa jadi salah satu destinasi nih Kak Nazawa juga untuk live in di sini gitu ya. Nah, menarik ketika misalnya Mbak Hikmah yang cross marriage gitu ya dengan orang Jepang, nanti teman-teman bisa tinggal di sebuah keluarga yang tahu orang Jepang itu seperti ini, tapi juga orang Indonesianya ada mendampingi dan seperti Pak Matsui itu kan sudah bisa bahasa Indonesia dengan fasih gitu ya. Nah, itu menarik tuh nanti ke depannya kalau kita adakan program live in di Jepang gitu. Nah, jadi seperti itu Mbak. Jadi si PKBM ini sendiri sedang merintis dengan kami untuk membuka kelas bahasa Jepang online untuk nanti persiapan mereka ke Jepang, baik itu yang kuliah ataupun yang bekerja. Seperti itu. Jadi mungkin yang hadir hari ini ada orang tuanya, ada putra-putrinya, ada yang mungkin masih SMP atau SMA gitu ya, yang sedang persiapan atau minimal berminat lah ya, berminat untuk ke Jepang. Pintu masuknya macam-macam nih, karena anime misalnya, karena manga dan lain-lain lah gitu, macam-macam. Tapi yang jelas mereka ada ketertarikan untuk ke Jepang. Nah, seperti itu Mbak ya, cerita sedikit. Kalau boleh tahu nih, kalau Mbak Hikmah sendiri udah berapa lama di Jepang, Mbak? 24 tahun. Masya Allah. Berapa tahun? Mbak, ini baru 21 loh. Dia aja 21, Mbak Hikmah udah 24 tahun, Masya Allah. Itu cerita dulu waktu ke Jepang pertama kali itu apa, Mbak? Kerja atau kuliah? Nikah. Oh, malah nikah? Nikah. Kami itu ketemunya di Indonesia, di Surabaya. Allahu Akbar. Nah, ini perlu dicontoh apa enggak nih?
Ya, di contohnya adalah jodoh bisa di mana saja. Oh, iya, iya, iya. Berarti kalau tadi saya bilang pintu masuk ke Jepang bisa kuliah, bisa kerja, ada tambahan lagi ya? Ya, nikah. Tapi Menikah emang saya sering dikira apa itu kerja dulu atau apa itu maksudnya belajar dulu baru ketemu suami saya. Enggak. Jadi kami itu ketemunya di Indonesia di Surabaya. Ketemu nggak lama, terus suami saya itu ngajak nikah. Entah itu saya bodoh, entah apa ya, naif, entah apa gitu. Zaman itu loh ya, zaman itu. Kan kalau Tokyo, Osaka itu kan terkenal ya. Maksudnya Tokyo, Osaka apa itu kan terkenal. Ini Kanazawa loh. Terus internet kan belum semasif sekarang, informasi nggak ada kayak sekarang. Kok ya percaya-percaya aja gitu. Terus eh, apa ke Jepangnya itu seminggu setelah menikah itu langsung ke Jepang itu gitu. Dan ketemunya dari gimana? situ ketemunya itu saya belajar bahasa Jepang di UNESA ya waktu itu. Terus suami saya itu waktu itu volunteer ngajar karate di UNESA. Suami saya waktu datang ke Indonesia itu nggak bisa bahasa Jepang nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Jadi dia berpikir kalau dia ke jurusan bahasa Jepang kan dia bisa pakai bahasa Jepang gitu aja. Itu sih. Dan pas ada biasa kan ya ke imigrasi harus ngurus sendiri, sedangkan dia kan nggak bisa bahasa Indonesia. Akhirnya saya dan teman yang menemani. Dari situlah. Luar biasa, ada cara lain ternyata masuk ke Jepang ya. Oke, 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 baik. Nah, terus kemudian setelah di Jepang bekerja atau gimana, Mbak? Ya di Jepang awal-awal sih nggak langsung kerja, terus zaman saya datang itu orang asing belum sebanyak sekarang, Kanazawa juga belum seramai sekarang. Orang asing itu bisa dihitung dengan jari, pokoknya full orang Jepang ya. Kalau kita ngeliat, jangankan orang Indonesia, misalnya orang Indonesia mau cari orang Indonesia, ada sih pelajar tapi belum sebanyak sekarang. Kalau ketemu orang asing itu juga masih gumun istilahnya apa itu ya kalau bahasa Indonesianya. Jadi kita ngeliat orang asing, kita sendiri orang asing, tapi kita ngeliat orang asing juga wah orang asing gitu. Gitu. Nah, terus ya kumpulannya ya ada beberapa orang asing, tapi kalau kita kerja, pokoknya ke pasar kemana-kemana itu ketemunya full orang Jepang dan nggak ada ceritanya terus pakai petunjuk bahasa Inggris terbatas banget waktu itu. Jadi mau nggak mau harus pakai bahasa Jepang. Ya, walaupun saya waktu itu sudah kuliah, jurusannya bahasa Jepang ya, tapi tetap aja begitu sampai di Jepang kan beda lagi kan ya, gitu. Itu tadi kan kalau ngobrol cepat kan, kok beda sama yang di kuliah ya, Iya, iya, betul. gitulah. Kalau 24 tahun, luar biasa. Nah, terus karena saya mungkin langsung aja ya, Mbak, terkait dengan ini, apa namanya, banyak juga yang kemudian orang tua itu datang ke kami mengkhawatirkan terkait dengan gimana di Jepang gitu ya, masalah sholat, masalah makanan dan lain-lain. Nah, karena saya banyak tahu cerita tentang Mbak Hikmah dan Pak Masui itu terkait dengan perjuangan beliau-beliau ini untuk membangun masjid gitu ya di Kanazawa khususnya. Itu bagaimana Mbak cerita perkembangan penduduk Muslim di Kanazawa khususnya? Waktu saya datang itu penduduk muslimnya ya masih komunitas muslimnya itu masih sedikit dan waktu itu yang paling banyak itu bukan orang Indonesia ya untuk komunitas muslimnya itu. Yang paling banyak itu justru orang Mesir gitu. Dan kalau sekarang kan ada masjid ya, waktu itu enggak. Waktu itu cuma sewa apartemen jadi satu ruang di apartemen kecil itu yang digunakan untuk kumpul-kumpul baik ibu perempuannya pun lakinya. Sedangkan itu kan apartemen sempit ya, tahu ya orang Arab kan badannya besar-besar ya. Jadi kalau sudah mereka kumpul itu aduh kayak amazing apartemen sesempit ini dengan badan mereka yang besar itu. Tapi nanti kalau waktunya apa Idul Fitri, Idul Adha itu kita sewa tempat. Terus salat tarawih itu pinjam tempat gitu loh.
Dari situ sih, terus lama-lama kan merasa kok sewa tempat, terus ada keterbatasan jam dan segalanya. Gimana kalau kita bikin masjid, dari situ sih awal mulanya itu. Untuk makanan halal sekarang di Jepang itu udah gampang banget ya, karena saya ada 24 tahun yang lalu ya. Dibanding dengan itu sudah gampang banget sekarang. Terus kalau sekarang misalnya kita cari makanan halal, bilang halal aja kan sudah banyak orang yang mengerti, memahami. Kalau zaman dulu kita ngomongin halal itu harus dijelasin panjang lebar, alasannya apa, kenapa, apakah itu alergi, enggak itu bukan alergi. Kalau misalnya kemakan jadinya mati kah atau gimana? Ya dibanding zaman itu, zaman sekarang Jepang sangat sudah sangat enak sih menurut saya, karena tahu susahnya ya. Tapi mungkin kalau bagi orang yang baru kita, tentu tidak masih jauh dari sempurna begitu. Baik. Kalau untuk sholat, ya secara jujur ya kan banyak ya orang yang maksudnya mungkin belum terbiasa dengan sholat di pinggir jalan, di luar-luar gitu sih. Tapi kalau misalnya sering keluar seperti saya, ya di mana-mana oke sih. Asal kuat aja diliatin orang gitu. Iya, 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 iya. Oke, baik, baik. Kalau penduduk muslimnya sendiri di Kanazawa itu ada berapa ya, Mbak? Ada berapa ya? Sekarang tuh udah banyak sekali. Berapa ya? Iya, iya. Sekarang kan juga banyak juga ya orang Indonesia. Benar, kalau dulu itu enggak. Setelah Iya, masjid iya, itu iya. dibangun itu orang Indonesia itu banyak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, lalu terkait dengan isu-isu misalnya kan yang kita tahu Islamofobia tuh ya, Mbak. Itu kalau di Jepang sendiri, khususnya Kanazawa gimana tuh, Mbak? Ya, bukan bilang nggak ada ya. Kalau nggak ada kok kayaknya nanti gimana ada. Cuma orang Jepang itu tidak sefrontal orang Barat. Gitu. Ya, terus ya kalau emang mereka Islamfobia ya kita juga harus yakin dong dengan kitanya sendiri dong. Kenapa kita memilih ini? Kenapa kita bertahan di sini? Sebenarnya kenapa kemampuan bahasa Jepang saya itu meningkat adalah untuk survive menghadapi orang-orang itu. Kan zaman saya dulu itu kan zaman saya dulu waktu awal-awal datang gitu ya. Kalau kita ngomongin makanan, ini makanannya harus gini. Kenapa? Kenapa harus gini? Kita harus jelasin panjang lebar kan. Dan harus apa ya? Sedapat mungkin tuh yang diterima oleh mereka gitu. Jadi saya benar-benar memperhatikan gimana caranya biar bisa diterima. Iya, 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 iya. Oke, oke. Lalu ini, Mbak, ini kan untuk pengalaman 24 tahun lah, ini udah bukan dibilang kaleng-kaleng ya kan kalau udah 24 tahun. Bagi teman-teman nih yang hadir sekarang di Zoom, mungkin ada yang masih sekolah, SMA, pengalaman Mbak Hikmah dulu, itu apa yang mesti mereka persiapkan, Mbak, sebelum akhirnya menginjakan kaki di Jepang? Berani sendiri. Ini sendiri. Kesannya kayak dingin banget ya. Nah, bukan apa, tentu komunitas itu akan sangat membantu kalau kita kan perlu teman, pasti ada pengen curhat, pengen gimana, tapi kita juga harus bisa untuk sendiri gitu. Jadi ada satu masa kita tuh memang perlu sendiri. Jangan terlalu bagaimana, bisa menghadapi kesendirian itu. Karena teman mungkin satu saat juga sibuk, tidak bisa terus dengan kita. Kita sendiri juga kan nggak bisa kalau temannya pas butuh juga kita akan membantu terus-menerus. Kan emang problem terbesar hidup di luar negeri ya menurut saya itu adalah apa ya, kesepian mungkin ya. Gimana? Adakah di sini yang pernah? Betul, betul, Mbak, betul. Jadi kalau tadi aja saya di stasiun di apa tadi ya, daerah apa gitu, ketemu ini kayaknya orang Indonesia nih ya. Udah langsung disapa, "Mas dari mana?" Rasanya udah kayak saudara gitu kan. Iya. Iya, kalau ketemu orang Indonesia terus apalagi kalau misalnya saya kan secara jujur ya seneng ngomong bahasa Jawa. Waduh. Mulai
Berapa hari yang lalu saya juga gitu. Pas lagi duduk-duduk lihat bunga sakura itu sama satu teman, kelihatan ada 3 anak Indonesia. Ternyata mereka tuh pekerja gitu, Tokti Kino. Terus saya kan sapa, orang Indonesia ya, dia kaget ngelihat saya yang ngomong bahasa Indonesia. Karena katanya wajah saya sangat Arab, tapi kalau ngomong bahasa Indonesia udah gitu diselipin bahasa Jawa lagi. Bener banget Mbak, saya ketemu Mbak Ningwa pertama, ih ini Arab banget nih gitu kan. Kayak tahunya Mbak. Padahal kalau buka mulut, Oke, Mbak boleh sambil ini aja ya, kena waktu juga sambil Iya, iya. interaksi. Ya, tadi ada udah beberapa. Silakan Mas Tristan dibantu aja yang mau raise hand dulu, sambil nanti yang bertanya juga di kolom chat sambil dibacakan. Ya, Boleh, boleh. Siap. Boleh, Za, dibacain, Za. tapi Kalau ada yang raise hand dulu aja. Kita langsung ke pertanyaan, Za. Oke, kalau ada yang raise hand dulu aja boleh. Sudah ada yang raise hand, Pak Khairul Anam. Pak Khairul Anam, boleh. Tes, terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada teman-teman dari Madani Life School dan juga Bu Hikmah, salam kenal, saya Khairul Anam. Kebetulan saya juga pendiri dari Markas Quran Foundation, mediator yang mengirimkan pelajar ke Timur Tengah, ke Mesir, ke Yaman, Turki, dan tertarik tadi ya mengenai pembahasan studi di Jepang atau tinggal belajar di Jepang, karena memang saat ini sepakat tadi dengan pemateri bahwa kita bukan mendiskreditkan pendidikan di Indonesia ya, tapi saat ini memang kondisinya tidak baik-baik saja ya, tidak baik-baik saja, dari mulai kualitas kita menurun, kemudian juga mulai dari persaingan yang begitu ketat, banyak, dan juga kalau tidak ada orang dalam tentu akan sulit ya kalau kita mau bekerja di Indonesia. Nah, karena salah satu bahan putra saya juga saat ini sedang sekolah SMP di Mesir, dan memang dulu waktu saya sekolah menengah di Indonesia pingin banget kuliah ke Jepang, cuma belum kesampaian. Tapi alhamdulillah atas izin Allah kami punya kesempatan untuk kirimkan ke Timur Tengah. Nah, ini salah satu hal yang ingin kami tanyakan, apakah ada peluang sekolah menengah di Jepang untuk orang Indonesia gitu ya, misalnya tingkat SMP dan SMA. Kenapa? Karena kami pikir ketika ada peluang untuk studi lebih awal, ya misalkan sekolah SMA-nya di Jepang, tentu kemampuan bahasanya akan jauh lebih matang ya. Kemarin juga kami dapat untuk sekolah SMA di New Zealand, cuman biayanya luar biasa mahal banget. Mungkin bisa Kalau di New Zealand berapa biayanya? Di New Zealand itu 500 juta lebih biaya untuk sekolah SMA. Itu udah termasuk dengan biaya pemberangkatan, kemudian pendampingan, kemudian juga biaya hidup 3 bulan pertama ya. Jadi kalau New Zealand kemarin mahal banget ya. Sedangkan kami ke Mesir aja itu cuma 30 juta ya untuk sekolah SMP dan SMA di Mesir. Nah, jadi agak berat kalau ke New Zealand. Padahal di kita lihat untuk studi agama memang kami rekomendasikannya ke Timur Tengah. Tapi kalau untuk studinya umum ya, teknik ataupun yang lain, kami memang merekomendasikannya ke lain ya. Salah satunya yang Jepang ini bisa menjadi rekomendasi. Jadi kalau ada santri kami atau pelajar-pelajar kami yang pengen mendalaminya ilmu yang umum, mungkin bisa ada tadi peluang SMA-nya di Jepang. Kemudian yang kedua, apakah ada program yang bisa sifatnya belajar bahasa Jepang, misalkan cuma 3 bulan di sana atau 6 bulan atau 1 tahun ya, sehingga karena memang sebagus-bagusnya belajar bahasa kita langsung belajar di negara tujuan ya. Tadi teman-teman mahasiswa, karena saya juga pernah ketika saya lulus pondok ya, keluar dari pondok, ada mahasiswa UI jurusan sastra Arab
yang konsultasi skripsinya ke saya yang baru lulus pondok. Jadi dia padahal udah mau lulus S1 sastra Arab dari UI, tapi bahasa Arabnya masih lemah sekali. Jadi memang belajar bahasa asing di dalam negeri kurang lah. Sebagus-bagusnya lembaga bahasa, bagusnya kita ya kalau mau belajar ya langsung ke luar. Seperti anak saya belajar bahasa Arab, sekarang bahkan yang ngujinya pengajar native dari Mesir. Jadi ketika kita pengen belajar bahasa Jepang, bagusnya adalah ya memang langsung ke Jepang. Ada nggak program yang sifatnya 3 bulan tadi? Mungkin Madani juga kalau online sebagai penunjang bagus. Hanya mungkin ada peningkatan percepatannya itu dengan belajar bahasa singkat langsung di Jepang 3 bulan atau 6 bulan atau 1 tahun seperti itu. Dan dari pilihan wilayah tadi yang rekomendasi kalau untuk komunitas muslimnya ada ya di daerah mana? Karena buat anak saya juga mau dipersiapkan kalau memang dia punya impiannya mendalaminya ilmu umum ya selain nanti selesai dari Mesir, saya bisa arahkannya ke sana. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak Alfi mungkin ya? Coach Alfi boleh? Mungkin mohon ditambahkan oleh Mbak Hikmah. Jadi yang saya tahu pertama mungkin terkait dengan belajar tadi Pak ya. Belajar bahasa itu kalau yang saya tahu di sini itu Nihongo Gakko itu memang harus yang sudah lulus SMA. Usianya 18. Tapi kalau yang di bawah itu nanti mungkin Mbak Hikmah bisa bantu jawab ya apakah bisa misalnya usia-usia masih SMP seperti putra Bapak tadi. Betul. Jadi maksudnya SMA datang ke sini sekolah SMA di sini. Betul. Sekolah formal. Betul. Kalau di Turki kan ada ya Madrasah Imam Khatib di Turki. Itu bahasa pengantarnya apa kalau yang di Turki? Di Turki bahasa pengantarnya bahasa Turki. Jadi mereka belajar bahasa Turki dulu setahun. Di Mesir juga Mahat Al-Azhar belajar bahasa Arab dulu setahun. Di New Zealand juga belajar bahasa ini Inggris sama bahasa lokal ya setahun. Kalau untuk SMA, tapi itu bahasa pengantarnya dan itu tekniknya. Jadi itu SMA yang 5 tahun gitu. Mereka punya langsung D3 sih begitu lulus D3 gitu. Itu ada tapi bahasa pengantarnya bahasa Inggris sih. Jadi kalau masuk sana itu sudah termasuk asramanya, makanannya dan semuanya begitu. Itu yang saya tahu di Ishikawa ya. Ishikawa itu kan tempat prefektur saya tinggal. Nah, tapi mungkin saya harus mencari lagi di tempat yang lain kemana ya. Dan soalnya kan kalau bahasa Jepang itu bukan cuma bahasanya aja, bukan cuma bicaranya, bahasanya, hurufnya itu kan juga susah ya karena ada tulisan kanji itu yang kalau buat orang Indonesia lumayan menyusahkan itu. Karena harus banyak yang harus diingat, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya yang program 6 bulan dan berapa itu, sampai saat ini sih di Ishikawa ya, saya belum menemukan yang ada tuh mungkin sebulan. Tapi mungkin juga bisa diajukan gimana kalau misalnya bikin untuk 6 bulan apa 3 bulan. Itu kalau yang program yang ada sekarang itu sih yang sebulan itu ya, sebulan atau 2 minggu itu anak lulus SMA dan dia tinggal di sini dengan keluarga Jepang gitu. Selama dia di sini dia belajar kebudayaan Jepang, bahasa Jepang dan lain-lainnya sih. Perlu dicatat sih Pak. Bisa. Siap, mudah-mudahan ada peluang ya bisa nanti anak-anak kita punya saya pribadi pengen belajar bahasa Arab. bisa nanti Mesir. Monggo. Biar pas sama mukanya. Iya loh. Nanti di Kenapa? Diajak ngomong bahasa Arab gak bisa. Iya. Ketukar. Wajah yang tertukar. Oke. Saya aja malah baru tahu tuh Mbak yang 1 bulan itu ada ya program belajar bahasa terus tinggal sama program prefektur Ishikawa itu. Oh. Bisa sih Pak saya tanyakan kalau memang maksudnya apa saya tanyakan aja dulu gimana detailnya ya dan semuanya. Menarik. Berarti itu visanya visa apa ya kalau sebulan gitu? Visa apa ya?
Tapi Udah nggak kebanyakan nih? sekarang saat ini sih kebanyakan itu negaranya itu negara-negara barat gitu. Ya Amerika, ya Eropa. Dari perlu sih kan jangan terus di situlah ya mengacunya. Sesekali meliriklah ke Asia, Jepang. Ayo. Iya, Siap-siap. iya. Makasih, Pak. Kita follow up lagi tuh, menarik yang sebulan itu. Boleh Mas, ada lagi yang lain? Mas Ristan? Mungkin ini ya, apa sih namanya, pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat. Coba aku bacakan. Tadi sih ada beberapa yang aku lihat. Ini di oh di Kenapa? nih. Ini sebelumnya ya sama ya, pertanyaannya udah ya. Belum bisa sharing. Oh, Atau yang mau bertanya boleh dicek. Saya Lebih perpon- penting ini belajar yang hiragana atau paham baru kanji. Oscar udah. Lebih penting belajar hiragana atau kanji? Keduanya sih karena belajarnya kan pasti hiragana katakana dulu baru menaik tingkat ke kanji. Oh, berurutan ya, Mbak ya? Iya. Ya Bu. Kalau hiragana katakana kan dasarnya, nanti setelah itu belajar kanji. Oh, iya. Ada lagi yang pengen bertanya? Mumpung ini kesempatan Mas nih, bisa ketemu langsung sama tadi Mbak Hikmah ya, udah 24 tahun. Wah, saya belum lahir. Kayaknya saya sekarang Kerasa. Sekali lagi boleh bertanya ya? Ada nih dari Ya, berkaitan dengan ijazah. Kalau di Jepang itu ijazah apa aja bisa ya? Pakai C, SMK, kemudian juga SMA. Dan ada standar nilai minimal nggak kira-kira untuk sekolah di sana, misalnya jurusan teknik. Kalau di Turki kan ada teknik itu minimal 8, kemudian kedokteran 9. Nah, itu ada nggak di situ? Tahu saya sih ada, mungkin ada ujian masuknya sih lebih tepatnya di Jepang tuh. Oh, jadi Saya setiap kurang tahu. suka Cuma setahu saya ada ujian masuknya. Ada Eju ya, jadi juga. Tapi kalau yang kayak Riza Sang sekarang ini, Senmon itu pakai C boleh Pak? Oh, boleh pakai C. Riza Sang juga ini pakai C Pak. Jurusannya apa, Ade ini ngambilnya? Bisnis internasional Pak. Bisnis internasional. Iya. Ada standar nilai minimal nggak? Nggak ada sih Pak waktu itu, nggak dilihat. Oh, nggak ada. Tapi nggak ada tesnya. Tesnya hanya bahasa aja. Oh, tesnya bahasa Inggris ya atau bahasa Jepang? Apa? Putus-putus suaranya? Bahasa Jepang Pak. Bahasa Jepang. Berarti tetap ada peluang lulus tidak lulus ya kalau misalkan seperti itu, walaupun kita biaya mandiri bukan beasiswa, ada peluang bisa lulus dan bisa peluang tidak lulus, begitu ya? Ujian dulu Pak baru bayar, kalau lulus baru bayar. Oh gitu, berarti ujian dulu dipastikan lulus baru kemudian kita membayar gitu. Betul. Siap. Ini izin juga ada yang mau bertanya dari Hanif. Ya. Silakan Hanif. Hanif, boleh Hanif. Yo Hanif. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, belum bisa on cam, ada halangan. Yang pertama, ya cuma satu doang sih. Saya mau nanya, buat kan ini ngomongin tentang pembelajaran ya, tentang sekolah. Karena mungkin saya nggak begitu ini tentang sekolah. Jadi saya mau nanya, kalau buat kerja di Jepang itu harus butuh apa aja dan gimana gitu. Kerja di Jepang tergantung kerjaannya apa.
Kan ada kerjaan yang menuntut harus bisa bahasa Jepang dengan fasih. Kalau sudah seperti itu ya bahasa Jepangnya harus fasih. Kalau tidak ya misalnya bahasa Jepangnya biasa-biasa aja. Kalau kemampuannya biasanya sih bidang IT ya yang tidak terlalu menuntut bahasa Jepang. Walaupun di beberapa tempat juga ada kerja di bidang IT tapi perlu bahasa Jepang basic seperti itu. Berarti yang Kalau kerja di Jepang, tapi kalau untuk misalnya Tokyo Gino dan apa, mungkin Pak Alfi yang bisa menjelaskan juga. Mas Hanif, tambahan ya, untuk kerja dari mulai yang paling level bawah itu namanya pemagangan, dan susei jisusei gitu. Nah, pemagangan sendiri syaratnya adalah lulusan minimal SMA sederajat, boleh SMA, SMK paket C. Terus apalagi kan kemampuan bahasa Jepang. Ya, jadi orang sangat bangga dengan bahasa Inggris sekali yang bisa bahasa Inggris. Gitu. Makanya ketika kita mau Jepang itu dengan bahasa Jepangnya minimal harus basicnya bisa, percakapan sederhananya bisa. Jadi untuk yang pemagangan ini sendiri itu syarat minimumnya adalah setara bahasanya levelnya N5 gitu ya untuk basic. Nah, pemagangan itu kerjanya macam-macam. Kalau laki-laki kebanyakan konstruksi, kemudian di pabrik, apa namanya, di restoran, di hotel gitu ya, pengolahan makanan itu bisa. Nah, lama tinggalnya untuk pemagangan itu 3 tahun maksimal di Jepang. Nah, lalu nanti setelah 3 tahun pulang ke Indonesia. Apakah boleh balik lagi ke Jepang? Boleh. Tapi dengan program yang berbeda. Visanya pakainya Tokutegino yang tadi. Nah, kalau Tokutegino bagaimana? Tokutegino ini up levelnya dari magang. Ya, jadi secara kemampuan bahasa itu di atas yang magang. Jadi untuk bahasanya itu minimal N4 ya. Dan harus punya sertifikasi skill SSW ya. Skillnya apa? Tergantung nanti jobnya mau ngambil job apa. Kalau jobnya restoran berarti harus punya SSW restoran. Kalau mau ngambil jobnya di makanan harus punya pengolahan makanan gitu ya. Nah, jadi tergantung nanti mau ngambil pekerjaannya apa. Nah, Tokutegino itu sendiri izin tinggalnya itu 5 tahun maksimal. Nah, tapi kontrak kerja dengan 1 tahun 1 tahun ya. 1 tahun tapi tidak disarankan kalau bisa pindah gitu. Dan yang terakhir yang up level lagi adalah kerja dengan profesional, misalnya Koku ya. Nah, kalau Gijin Koku ini minimalnya D3, S1. Ini suaranya agak kecil, Coach. Iya. Coach agak kecil banget. Alfi. Gimana? Suaranya udah jelas? Iya tadi, tapi putus-putus. Oke. Nah, jadi kalau Gijin Koku itu seperti D3, S1, di atasnya lagi. Tapi kalau yang teknik seperti tadi Mbak Dingma sampaikan itu ada beberapa yang tidak membutuhkan. Nah, cuman lebih baik memang sekali lagi bahasa Jepang ya basic lah minimal tuh bisa agar komunikasinya dengan orang Jepangnya nanti kan satu tim tuh pasti ada orang Jepangnya gitu ya, terus mungkin ada ke klien dan lain sebagainya pakai bahasa Jepang. Intinya sih bahasa Jepang lebih baik dipelajari juga. Gitu mungkin kalau yang kerja ya. Baik. Makasih ya, Coach. Siap, sama-sama. Oke, saya kira 5 menit lagi ya, karena ini saya juga mau persiapan ke hotel, ada upacara penerimaan siswa baru. Sekitar ya. Dari satu lagi boleh. Sekitar, kasih. Kak Vicky boleh Kak Vicky. Ya, makasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Vicky. Di sini alhamdulillah dapat info ya tentang Jepang ini. Jadi senang banget akhirnya bisa ikut juga. Jadi gini Coach, mau nanya, kan kebetulan saya lagi senang-senangnya sama otomotif ya. Dan rencananya saya nanti S2, S1 nanti selesai di Indonesia, nanti S2-nya mau di Jepang. Kira-kira ada rekomendasi mungkin yang di sana kuliah jurusan otomotif gitu. Saya kayaknya kalau di Jepang kan memang otomotifnya saya kenal bagus banget ya, termasuk desainnya segala macam gitu. Jadi pengen S2 di sana gitu. Ada rekomendasi nggak ya, Coach? Gitu aja, makasih. Ya. Kalau otomotifnya banyak pilihan. Tapi ini by the way, kenapa perempuan suka otomotif ya? Menarik juga. Iya, lagi senang aja. Ada banyak kalau otomotif mah, ya Mbak Nikmah ya. Iya banyak kok. Gimana? Kan Toyota ada itu. Toyota Group dan lain-lain banyak lah. Ada banyak kok, sekolahnya juga banyak. Aman sekali Mbak kalau otomotif mah. Iya. Banyak pilihan. Kalau misalnya kan kalau Toyota kan itu ya masih mungkin terkenal banget. Yang saya pengen belajar tuh lebih ke truk yang Hino itu ada gak ya di sana ya? Pengen banget gitu tahu. Tapi kok saya jadi malah tertarik kenapa pengen belajar truk? Iya, saya kan nanti rencananya kalau mungkin udah selesai kuliah mau fokus jadi CEO lah gitu. Saya karena saya dari kecil emang ya dipaparin sama kayak gitu sama ayah juga. Kayaknya mungkin udah dari kecil jadi seneng. Jadi malah lagi banyak lowongan supir truk Mbak. Wah, bagus. Boleh. Saya mau ya aja. Menarik. Mbaknya ini menarik. Menarik banget ini. Unik. Otomotif truk lagi spesifiknya luar biasa. Menarik banget. Oke. Ya, ini saya lagi keliling-keliling. Oke. Widih. Itu Sakura. Wow. Masya Allah, ya. Apalagi kalau datang ke sana langsung. Kayaknya lebih bagus aslinya sih. Iya, pasti. Aslinya bagus. Ini lingkungannya di sekitaran kampus. Sakura. Iya, musim sakura. Sakura kan cepat itu musimnya. Singkat. Sebentar doang. Widih. Yang saya rasa hikmah baru 3 hari ini kok kota Kanazawa tuh tenang banget ya. Oh tenang. Emang tenang. Enak kalau udah terbiasa di sini ya. Enak gitu. Buat lingkungan belajarnya tuh kondusif banget kayaknya kalau buat belajar gitu kan. Iya. Banget damai gitu ya. Tuang tanya dong, kalau misalkan anak tadi kuliah di Jepang, kita orang tuanya juga bisa tinggal di sana nggak? Enggak. Kalau biasa ya nggak bisa sih, kecuali orang tuanya punya visa khusus lain lagi gitu. Oh nggak bisa ya. Kalau di Mesir kan ada visa tabi ya. Kalau di Saudi kan juga ada iqomah yang bisa dititip ke anak. Mungkin apa bisa kali di Jepang, begitu ya. Ini di Jepang. Mau ke sungai terindah yang pernah saya lihat. Indah banget ini Mbak Hikmah. Iya. Sih bersih, Jepang tuh bersih. Kalau emang masalah kebersihan saya akui Jepang itu bersih. Sepanjang sungai ada sakura. Masya Allah.
keren banget memang. Ini bersih sekali. Oh, ini perjalanan menuju hotel coach. Ya sih, ini jalan-jalan sekitar kampus aja. Kalau hotel mah jauh, harus naik bis. Udah jam berapa, Pak? Coach. Apa? Pang berapa? Masih 2 jam. Nah, 12 lebih. Ya. Oke, Kalau masjid di lagi. kota coach itu berapa, coach? Ada gak coach masjid? Ada. Nah, itu yang tadi belum sempat dibahas ya. Yang memperjuangkan berdirinya masjid itu adalah Mbak Hikmah sama suaminya, Pak Maswi. Itu namanya Masjid Umar bin Khattab namanya. Makanya saya 2 kali sholat di sana, Mbak. Oh, sama. Masya Allah. Masya Allah, nyaman sekali masjidnya. Pahala jariah Mbak Hikmah, luar biasa. Ya nanti Mbak, kalau saya ke sana boleh nggak saya ngimamin di sana, Mbak? Boleh, boleh. Boleh banget. Walaupun sekarang itu sudah ada imamnya, tapi boleh kok. Waktu terawih juga ada sempat gantian, nggak melulu imamnya yang ngimamin terus kok. Oh. Imamnya digajinya gede loh, mau jadi imam aja di sini. Imamnya digaji berapa, Mbak? 20 mang ya, Mbak? Lebih sih, Pak. Lebih ya? Masya Allah. Ini Mas Alfi, mohon penjelasannya untuk peluang magang bagi lulusan SMK, SMA itu bidang apa saja setelah magang dijalani. Apakah mungkin anak kita punya kesempatan untuk mendaftar sekolah yang dikehendaki dan bersamaan? Kalau maksudnya jadi pemagang dan jadi pelajar secara bersamaan sih nggak bisa. Tapi kalau misalnya setelah jadi pemagang jadi pelajar bisa. Ya, harus selesai dulu visanya ya, Mbak ya. Iya, dan itu emang ada kok. Ya pasti kerja keras juga dari orangnya ya yang bersangkutan. Kalau bidang pekerjaannya banyak ya, kalau pemagangan itu sangat banyak. Yang kalau buat perempuan, restoran, itu juga kadang ada magang, kemudian pengolahan makanan. Ini yang terbaru nih, lagi ada pengepakan di Daiso. Gitu. Oke. Saya kira cukup ya kalau tidak ada lagi. Nah, itu kampusnya yang itu di belakang sini. Widih. Siswa-siswanya tuh. Mbak, ini banyak orang Malang siswanya di sini, Mbak. Ayo. Kalau di sana sekarang jam berapa, Coach? 11:30 lebih. Udah 2 jam aja. 2 jam sama Indonesia bagian barat. Beda 2 jam ya? Sama WIB. Berarti belum pada pulang sekolah ya? Ini kan baru hari pertama mau upacara penerimaan. Oke, saya kira cukup ya, karena ini mau persiapan juga. Terima kasih banyak Mbak Hikmah. Terima kasih banyak, Pak. Dan teman-teman yang join hari ini terinspirasi oleh perjuangan Mbak Hikmah 24 tahun di Jepang, luar biasa. Mudah-mudahan bisa nyusul ke sini, bisa sholat di Masjid Umar bin Khattab. Luar biasa. Amin.
Semoga semua bisa datang ke sini dengan lancar. Amin, amin, amin. Terima kasih. Makin banyak keluarga Muslim Indonesia di sini. Terima kasih, Mas Tristan. Coach, foto sebentar belum ditutup. Boleh? Oh, boleh. Yuk, foto dulu. Boleh on cam semuanya, teman-teman. Oh, mau foto ya? Iya, Coach. Boleh, Oh, boleh. ada sakuranya, Coach. Foto ya, foto. Sakura. Bentar. Fotonya di Sakura. Sakuranya udah mulai berguguran. Iya, sakura bunga dulu baru daun. Berapa bulan, Mbak, ini? Paling minggu ya hitungannya? Seminggu, enggak. Paling lama 10 hari lah, enggak sampai 2. Oke. Nah, oke. Aba-aba, Tristan. Makasih Coach Alfi, makasih Mbak Hikmah. Kita tutup ya, Zaya. Foto dulu. Tristan. Foto dulu ya. Foto dulu. Belum, foto tadi belum ya. Di sini berisik Belum, banget soalnya belum. banyak anak-anak. Belum. Barbar. Yuk. 2, 3. Oke. Oke. Udah cukup ya? Terima kasih banget Coach Alfi atas Ya. ya. Jazakallah khairan kasiran Coach Alfi dan juga jazakumullah khairan kasiran juga kepada Mbak Hikmah ya, sangat menginspirasi sekali kepada kita semua ya. Semoga kita nanti kelak ya, jika diizinkan oleh Allah ya, kita bisa menyusul ke sana gitu ya. Yang pastinya bukan hanya bekerja ya, bukan hanya belajar di sana. Kalau sebisa mungkin kita berdakwah di sana, kita sebarkan agama Islam, bahwasanya value di sana itu sama halnya dengan yang diajarkan di agama Islam. Amin. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Faza ya, Faza. Gimana Za? Seru banget ya Za? Semangat Za, pengen ke Jepang Za, pengen ke Jepang. Gaskin. Tahun depan ya, awal tahun kesini gas. Lagi salju. Gas. Ya, yuk. Traktir coach. Kerja dong, cari duit, tabung. Udah. Kita tutup saja Za, langsung Za. Ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi maaf bila ada salah kata, salah sikap dari saya dan juga Faza sebagai MC karena no persiapannya saya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih juga Bunda Dini yang telah mengadakan. Terima kasih juga Coach Alfi ya yang sudah menyempatkan waktunya, Mbak Hikmah dan semua yang menonton, semua yang hadir di Zoom ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.